Om Swastiastu. Baik, di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan proyek 7 yang telah kami buat, yang berjudul Simulasi Home Security, di mana proyek ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Internet of Things. Sebelum saya dan teman saya mempresentasikan proyek yang telah kami buat, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ninyaman Ratih Wulandari, NIM 1915344018 dari kelas 6B Teknik Otomasi. Dan teman saya Baik, perkenalkan nama saya Agusti Putu Wiraguna, NIM 1915344014. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambar diagram wiring yang pertama yang kami buat melalui aplikasi Bridging. Baik, di sini menggunakan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu ESP8266, dua buah sensor infrared, satu buah servo, dan satu buah LED. Baik, untuk pin-pin dari sensor infrared, untuk pin out dari infrared 1 masuk ke pin D6, dan untuk infrared 2 masuk ke pin D7. Nah, untuk pin out servo di sini kami masukkan ke pin D8. Untuk LED masuk ke pin D5. Baik, ini merupakan gambar diagram wiring yang kedua. Di sini kami menggunakan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu ESP8266, satu buah servo, satu buah buzzer, satu buah LCD 16x2, dan satu buah RFID. Di sini untuk pin-pin yang digunakan untuk LCD, PCC-nya masuk ke P-in, ground ke ground, SDA ke pin D2, SCL ke pin D1. Nah, untuk RFID, pin-pin yang digunakan itu untuk yang 3 port masuk ke 3 port, yang RST masuk ke pin D3, yang ground masuk ke ground. Untuk IQR tidak digunakan. Nah, untuk pin MISO masuk ke pin D6, MOSI. Untuk pin MOSI masuk ke pin D7. Untuk SCK masuk ke D5 dan SDA ke D4. Baik, untuk buzzer masuk ke pin D0. Untuk servonya masuk ke pin D8. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat untuk RFID. Ini dia library yang saya gunakan, mulai dari library ESP, Servo, Wakil Client, dan ini library untuk LCD. Di sini saya menggunakan MAC address untuk menghubungkan ISP yang satu dengan ISP satu dengan ISP yang satunya lagi untuk saling berkomunikasi. Ini adalah MAC address-nya. Kemudian ini adalah SSID dan password-nya. Kemudian ini ada void print incoming readings. Sebelum itu saya akan menjelaskan variabel to store incoming reading, yaitu ada incoming in, incoming out, dan incoming counter. Lalu di sini ada void setup-nya. Ini adalah logika untuk ISP-nya, maksud saya logika untuk LCD-nya. Ini adalah void loop untuk RFID-nya. Ini adalah logika untuk RFID dan seterusnya. Dan ini adalah tag kartu yang terdaftar sebagai EKTP benar untuk membuka akses pintu masuk. Ini adalah logika untuk LCD print yang akan terlihat pada LCD. Kemudian di sini ada logika untuk buzzer, di mana jika kita mengetap EKTP sebanyak 3 kali, kita mengetap EKTP sebanyak 3 atau 3 kali, maka buzzer akan berbunyi sebanyak 8 kali, dan ini adalah logikanya. Sedangkan jika kita mengetap EKTP lebih dari 1 dan kurang dari 3, maka buzzer akan berbunyi sebanyak 2 kali. Ini adalah logika untuk RFID-nya atau program untuk RFID-nya. Kemudian saya akan menjelaskan program untuk sensornya.
Program untuk sensor itu sendiri, di sini kita menggunakan tidak terlalu banyak library seperti pada program sebelumnya. Di sini tetap kita menghubungkan ESP yang satu dengan ESP yang satunya menggunakan MAC address. Ini adalah MAC address-nya. Ini deklarasi pinnya, ada in sensor atau sensor IR1 pada pin D7, sensor out atau IR2 pada D6, dan LED pada D5. Ini adalah void setupnya. Waiting to connecting to Wi-Fi, ini dia. Kemudian ini adalah logika servonya. Ini adalah void loop-nya. Dimana ini adalah logika untuk masuk. Dan ini adalah logika untuk keluar. Ini adalah logika untuk lampu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai logika lampu. Dimana jumlah constraint atau jumlah 0 dan 0 sampai 200, kemudian ada jumlah sama dengan hitung in dikurang hitung out. Jika jumlah lebih dari 1, maka lampu akan menyala, sedangkan kebaliknya jika orang yang berada dalam ruangan itu 0, maka lampu akan padam. Yang terlihat pada serial monitor adalah orang masuk, orang keluar, dan jumlah orang yang berada di dalam itu sendiri, di dalam ruangan itu. Baik, inilah proyek home security yang kami buat. Baik, saya akan jelaskan sedikit cara kerjanya. Pada saat kartu RFID yang sudah terdaftar di tab, pintu in atau servo akan membuka pintu dan sensor IR akan membaca visitor yang masuk, lalu lampu ini akan nyala. Pada saat visitor akan keluar, IR sensor pada out akan membaca data, lalu servo pada pintu out akan membuka, lalu kembali menutup. Pada saat kartu RFID yang tidak terdaftar kita tap, akan tampil tulisan diulangi, kartu salah, pintu in akan tidak terbuka. Buzzer berbunyi 2 Buzzer kalau salah sekali, buzzer akan berbunyi 10 kali, kalau salah sampai 3 kali, buzzer akan berbunyi 8 kali. Baik, komponen-komponen yang saya gunakan yaitu 2 buah roda MCU SP8266, 2 buah sensor IR, 2 buah servo, 1 buah LED, 1 buah LCD tipe 16x2, dan sensor dan RFID. Boleh. Ki, kasih Ki. Bisa diputar. Udah gini kan ya? Harusnya udah hidup kan ya? Coba bisa nggak sekarang dicoba itu apa? Coba apa? Tadinya mesin orangnya. Pada saat RFID benar, Oh, ini pintu akan terbuka. langsung masuk. Kenapa dia menyala? Coba di sini kan apa namanya?
Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari project yang kami buat ini mengenai simulasi home security, yaitu project ini sangat bagus jika bisa langsung diaplikasikan pada suatu rumah dengan keamanan yang baik. Akan tetapi, dari project yang kami buat ini ada beberapa kendala pada saat pembacaan data sensor atau delay yang terjadi pada saat pembacaan data yang disebabkan karena menggunakan dua ISP yang saling terhubung dan juga dikarenakan terjadi gangguan jaringan pada saat pembacaan data. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.